Begitu saklar lampu dinyalakan, ibu tiba-tiba terjengkang setelah melihat pemandangan janggal di hadapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ivan, selamat datang di Studio Kelabu. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rizki, serta kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Saifa Dewi Nugroho. Tanpa lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Saya akan bercerita tentang rumah kami yang dulu, sebuah rumah yang berlokasi di Jakarta, di mana saya dilarang menyebutkan lokasi tepatnya. Sebuah rumah yang secara tiba-tiba dibeli oleh bapak. Setidaknya itu kata beliau, karena saya dan ibu tidak pernah melihat sertifikat atau diajak ngobrol soal rencana beli rumah ini. Lazimnya rumah baru, perabot yang kali pertama dibeli, misalnya tempat tidur, lemari pakaian, meja dan kursi, atau mengisi peralatan elektronik lainnya. Namun, bukan barang-barang lazim itu yang dibawa bapak masuk rumah pertama kali. Barang yang dibawa bapak adalah sebuah patung anjing dengan mata hijau zamrud. Patung anjing itu dibuat dalam posisi duduk dengan kepala tegak. Tingginya sekitar 1,5 meter, tinggi dan sangat besar. Patung itu juga yang menyambut saya dan ibu ketika kali pertama menginjak kaki di rumah itu. Bapak selalu singkat dalam menjawab ketika ibu bertanya dari mana rumah dan patung anjing itu berasal. Beli dari kawan, Katanya. Saya tidak berselera untuk ikut bertanya pada bapak. Sejak masuk ke rumah dan disambut patung anjing bermata hijau zamrud itu, saya dan ibu sudah menduga kalau ada yang tidak beres dengan rumah ini. Rumah seluas 300 meter itu menyimpan banyak kenangan mistis. Waktu pun berlalu, tidak butuh waktu lama buat bapak dan ibu untuk mengisi rumah baru kami. Perabot dan segala macam kebutuhan sudah masuk. Selama proses mengisi rumah itu dengan perabotan, kami belum disambut oleh berbagai keanehan. Ya mungkin saja masih masa orientasi bagi kami, yaitu saya dan ibu. Kalau tidak salah menghitung, rumah itu terisi perabotan dan segala kebutuhan selama 6 bulan saja. Tepat di 6 bulan itu, tiba-tiba bapak bilang, jangan menambah perabotan lagi. tepat saat itu juga, berbagai gangguan pun mulai terjadi. Awalnya adalah suara-suara asing, suara-suara yang tidak mungkin dibuat oleh saya, ibu, atau bapak, bahkan orang-orang yang sengaja iseng. Suara anak kecil adalah yang dominan pada awalnya, suara tawa, tangis, dan panggilan. Ya benar, ada anak kecil yang memanggil nama saya, dan itu terjadi pada waktu siang hari. Setelah suara anak kecil disusul oleh suara nenek-nenek, suara perempuan renta yang kita semua pasti pernah mendengarnya. Saya tidak tahu secara pasti kalimat yang terdengar dari nenek-nenek itu. Mungkin seperti bahasa Jawa, saya tidak tahu pasti. Setelah suara, benda-benda kecil mulai bergeser dari tempatnya. Keluarga kami punya kebiasaan untuk meletakkan kunci kendaraan di satu tempat. Sebuah fruit bowl dari kaca. Sering terjadi, kunci kendaraan dan kunci rumah tidak ada di tempatnya. Biasanya bapak yang kemudian menemukan benda-benda kecil itu. Selain kunci, perabot rumah mulai bergeser. Salah satunya meja kayu yang cukup berat. Lalu sofa di ruang tamu yang selain bergeser juga koyak di beberapa tempat. Tentu saja patung anjing bermata hijau zamrud turut bergeser. Bahkan 2 hari sekali. Ketika hal-hal ini terjadi, saya sudah merengek kepada bapak dan ibu buat pindah rumah saja.
Ibu pun setuju karena gangguan yang terjadi sudah makin mengganggu. Namun, Bapak cuma diam saja. Diamnya Bapak adalah sebuah bentuk ketidaksetujuan. Tampak dari depan, rumah lama kami memang sudah mengeluarkan aura yang kurang menyenangkan. Padahal lampu depan dan lampu taman sudah pakai yang terang. Namun tetap saja, kalau dilihat dari depan, kelihatannya tetap suram. Sejak masuk hingga perabot rumah mulai terisi, dinding bagian samping rumah masih ditumbuhi tanaman menjalar. Di dekatnya ada sebuah kebun kecil yang berisi bunga melati. Pohon mangga berdiri di halaman belakang bersama kolam ikan yang berada tepat di bawahnya. Tak lupa gudang apak yang hampir tak pernah saya dan ibu sentuh, tapi jadi tempat favorit Bapak. Gudang itu tepat di samping dapur, menjorok agak ke belakang. Di dekat dapur, ada sebuah lorong pendek menuju kamar ART dan tempat mencuci baju. Lorongnya pendek saja, tapi agak redup karena tidak ada lampu di sana. Selain gangguan suara dan bergeraknya barang-barang kecil, ada beberapa kejadian yang besar dan paling berbekas di ingatan saya dan ibu. Kita mulai dari pengalaman ibu. Ibu saya adalah ibu rumah tangga biasa yang sangat suka memasak dan membuat kue. Jadi, dia banyak menghabiskan waktu di ruang belakang, yaitu ruang makan dan dapur. Suatu kali, ibu merasa kurang enak badan setelah menyelesaikan pesanan kue yang cukup banyak. Dia kemudian tertidur dari sore sampai menjelang maghrib. Setelah bangun, ibu hendak menuju dapur untuk mengemas kue pesanan. Rumah dalam kondisi sepi, cuma ada ibu dan Mbak ART. Ketika berjalan menuju dapur, sambil masih terkantuk-kantuk, ibu kemudian meraba-raba tembok untuk mencari saklar lampu. Ketika tangannya menyentuh tembok, ibu mengaku ada perasaan janggal. Ibu merasa memegang tembok, tapi rasanya seperti lembek, lengket. Lalu disusul suara dengungan serangga yang cukup mengganggu di telinganya. Begitu saklar lampu dinyalakan, ibu tiba-tiba terjengkang setelah melihat pemandangan janggal di hadapannya. Ibu melihat ribuan lalat hitam hinggap di dinding dekat dapur, hingga lorong menuju kamar ART. Dalam ketakutannya, ibu tak bisa menjerit. Kemudian ibu bangkit dan berusaha menuju ke kamar ART untuk minta tolong. Sesampainya di kamar, ibu tidak mendapati Mbak ART yang belum lama bekerja untuk kami. Di sana, ibu menemukan sepucuk surat bertuliskan, Ibu, saya pamit. Mohon maaf, saya tidak kuat lagi. pakaian dan beberapa barang milik ART masih ada di sana. Aneh sekali, apakah ART itu tidak berkemas sebelum pergi? Ibu yang tak kuasa menahan kejanggalan demi kejanggalan, kemudian pingsan di kamar ART. Kata Bapak, ibu tidak lama pingsan, mungkin sekitar 20 menit saja. Ketika dipapah oleh Bapak untuk menuju ke kamar, ibu melihat dinding di dapur dalam keadaan penuh lumpur yang di beberapa bagian sudah dibersihkan. Ibu tak mau bertanya, hanya diam saja. Beberapa minggu sebelum kejadian itu, protes ibu kepada Bapak untuk pindah rumah sudah semakin sering. Pasalnya beberapa kali ibu diganggu oleh seseorang yang menyerupai Bapak. Jadi intinya, pekerjaan Bapak menuntutnya untuk banyak bepergian keluar kota, bahkan pulau. Oleh sebab itu, di rumah sebesar itu cuma ada saya, ibu, dan satu Mbak ART. Saya sendiri jarang di rumah karena kesibukan sekolah dan les. Pulang larut, tidur, lalu pergi lagi. Pada suatu siang, ketika sibuk memasak di dapur, ibu merasa dipanggil oleh Bapak dari ruang tengah. Suaranya nggak begitu jelas, jadi ibu cuma cuek saja. Namun suara itu memanggil namanya lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Ibu segera berhenti memasak dan memasang telinganya, memastikan bahwa itu suara Bapak yang terus memanggilnya. Lalu kemudian ibu keluar dari dapur
dan hendak menuju ke ruang tengah, sebelum akhirnya langkahnya tiba-tiba terhenti. Sejurus pandangan ibu, beberapa meter di depan ruang tengah, patung anjing bermata hijau zamrud itu seperti tengah memandangnya. Padahal seharusnya patung itu menghadap ke depan, ke arah ruang tamu dan pintu depan. Yang bisa ibu lakukan hanya membaca doa, lalu kembali ke dapur. Ibu mengira dirinya kelelahan dan mungkin patung anjing itu digeser bapak sebelum pamit pergi dinas keluar kota. Dalam posisi itu, ibu masih bisa berpikiran positif. Satu hal yang pasti, ketika pulang dan masuk rumah, saya menemukan jejak kaki anjing. Jejak kaki yang terbuat dari lumpur berwarna coklat kehitaman. Sejak saat itu, ibu semakin gusar, bahkan sempat marah kepada bapak ketika sepupunya diganggu juga. Jadi suatu kali, sepupu ibu menginap di rumah kami. Sepupu ibu ini adalah seorang laki-laki berambut pendek. Suatu ketika setelah mandi, dia sibuk menyisir rambut di depan kaca besar di kamar tamu. Ketika sedang asik menyisir, dia melihat pantulan refleksi di kaca agak aneh. Di dalam cermin, wajah yang muncul tetap wajah sepupu ibu, namun rambutnya panjang sebahu. Sepupu ibu ini sebetulnya panik, tapi dia masih sempat mengamati pantulan yang aneh itu. Kemudian dia memberanikan diri untuk membalikan badan dan tidak ada yang sedang berdiri di belakangnya. Cuma ada sebuah gumpalan rambut di dekat kakinya. Sejak saat itu juga, sepupu ibu ini tidak pernah lagi berani datang ke rumah ini. Satu cerita aneh, lumayan seram, yaitu menimpa seorang tukang somai langganan saya. Suatu sore, di jam biasa dia lewat depan rumah. Tukang somai itu seperti melihat saya di dekat rumpun pohon melati. Dia bahkan ngotot melihat saya sedang berdiri di tengah pohon melati sambil membelai seekor anjing. Iya mbak, saya lihat begitu. Tapi mbak kok pakai daster? Biasanya pakai jilbab, megang-megang kepala anjing. Jujur saya geli mendengar pengakuan itu. Apalagi di bagian daster dan memegang kepala anjing. Namun di sisi lain saya jadi makin takut lama-lama di rumah ini. Tentu hal ini saya ceritakan juga kepada ibu. Tambahan cerita yang semakin menguatkan niat ibu untuk segera pindah. Apalagi setelah kejadian ribuan lalat di dinding dapur itu. Bapak tidak lagi bisa menghindar. Meski tidak menjawab, saya bisa melihat bapak agak marah. Sungguh janggal. Desakan ibu semakin kuat dan tidak bisa diabaikan bapak. Suatu malam, ada dua teman bapak datang ke rumah. Mereka membawa beberapa orang lainnya. Saya hitung ada sekitar 12 orang. Banyak sekali pikir saya. Beberapa dari mereka duduk di lantai, dekat patung anjing bermata hijau zamrud itu. Beberapa lagi menunggu di kebun melati. Bapak minta saya dan ibu untuk masuk ke kamar saja. Setelah itu yang saya tahu patung anjing itu dibungkus dengan kain berwarna hitam, diikat tali besar berwarna kuning. Setelah patung anjing itu masuk ke dalam mobil box untuk pindahan, samar-samar saya dan ibu mendengar suara lolongan. Kejadian itu pun berlalu dan 2 hari kemudian Bapak bilang bahwa kami akan segera pindah rumah. Sudah ada rumah yang bisa ditempati, yaitu rumah saya saat ini, rumah yang jauh lebih tenang dan aman. Sebelum pindah, tentu kami membereskan perabotan dan segala barang yang akan kami bawa. Proses ini juga sangat cepat, tidak ada 1 minggu saya kira. Sebelum keluar rumah untuk kali terakhir, ibu membaca doa, lalu kemudian mengucap salam. Dari dalam rumah terdengar jawaban lirih. Meski lirih, saya dan ibu mendengar dengan jelas. Bapak diam saja, tapi akhirnya dia tersenyum. Setelah berbulan-bulan saya tidak pernah melihat Bapak senyum. Akhirnya saya melihat Bapak tersenyum lagi. Setelah pindah ke rumah baru, Bapak tidak lagi sering dinas keluar kota. Dia banyak di rumah, membantu ibu membuat kue. Beberapa kali saya dan ibu mendengar lolongan suara anjing. Kami berdua sudah berani menjadikan kejadian itu sebagai bahan lelucon.
Mungkin anjing tetangga butuh belayan kasih sayang, namun tidak untuk Bapak. Suara lolongan itu selalu melahirkan wajah cemas pada raut wajah Bapak. Kecemasan yang tidak pernah kami pahami maknanya. Saya dan ibu pun tidak berani bertanya. Dan cerita pun selesai. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ketakutan kita terhadap selain Tuhan akan menjadi satu kelemahan bagi diri kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan saya Ivan dan sampai jumpa di kisah menyeramkan berikutnya.